memperkenalkan diri dulu. Kami dari komunitas Voice of Worship Surabaya dan kami bergerak di dalam pujian penyembahan. Saya berteman lama dengan Pak Musa ya, yang dipanggil di sini ya. Dengan Pak Musa itu waktu kuliah. Dulu saya manggilnya Hendri ya. Kalau di sini ternyata dia dipanggil Pak Musa. Bapak Ibu, saya mau sharing sebentar. Saya mau berbicara sore hari ini tentang merendahkan diri. Katakan merendahkan diri. Merendahkan diri. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Musa atas kepercayaannya tentang hubungan ini bersama teman-teman semua dari Surabaya. Oke Bapak Ibu, kita kembali lagi, kita buka di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 27 sampai 29. 1 Raja-Raja 21 ayat 27 sampai 29. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lambat. Ayat 28. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zaman. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Sekali lagi katakan merendahkan diri. Bapak Ibu, saya berkata merendahkan ini adalah sikap hati yang sangat penting di dalam hidup orang percaya. Katakan. Siapa yang setuju dengan saya bahwa merendahkan diri adalah suatu sikap hati yang sangat penting bagi kita orang percaya. Puji nama Tuhan. Sesalah dan seburuk apapun kita, separah apapun kejahatan kita yang kita lakukan, tetapi percayalah, ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka akan selalu ada yang namanya pembunuhan, akan selalu ada yang namanya berkat, dan bahkan ada namanya pengharapan dan jalan keluar bagi setiap masalah yang boleh kita lalui. Katakan amin. Saya terlalu percaya Bapak Ibu, kalau saya boleh share, saya ini kan teman Pak Musa dulu waktu kuliah. Dulu saya dari background Katolik, tapi saya ingatkan Pak Musa, kita pernah berdebat tentang Roh Kudus. Dulu saya masih Katolik, dia sudah Kristen, dan sekarang dia ngomong kapok. Ternyata saya ini Kristen, seperti itu. Ketika saya mulai belajar kebenaran firman Tuhan, ketika saya tahu kebenaran firman Tuhan, saya tahu gitu apa yang namanya diproses. Dan ketika saya mulai mengikut, dulu saya itu Katolik karismatik, beda tipis lah ya, 11-12 antara karismatik dengan Katolik karismatik dengan Kristen sebenarnya. Tetapi ketika saya masuk di dalam dunia pelayanan, saya merasakan ada damai sukacita dalam hidup saya. Ketika hidup saya diberkati sungguh luar biasa. Waktu itu saya mengambil sebuah pelayanan dalam sebuah gereja kecil, bahkan mobil aja nggak bisa masuk gitu. Nggak tahu kenapa Tuhan menempatkan saya di sana. Padahal banyak gereja-gereja besar di Surabaya, tetapi tidak tahu hati saya tergerak Tuhan untuk saya boleh menetap di sana, bergereja di sana. Saya berkata sama Tuhan, saya nggak tahu Tuhan apa maksud Tuhan, tetapi aku nggak tahu hati saya ada di sini. Kalau Tuhan mau pakai saya untuk memberkati gereja ini, saya mau. Dan ketika itu saya benar-benar masuk di dalam pelayanan mulai dari asap. Bahkan mereka ini minder, mereka benar-benar orang minus sekali di sana. Ketika saya bawa mobil aja, mereka itu mindernya setengah mati. Kemudian setelah itu saya pergi ke gereja itu, saya dengan suami ngomong, kita makan gembel aja. Jadi saya mulai pakai mobil yang paling jelek, pakai baju biasa aja, istilahnya seperti itu, supaya kita ini bisa membaur dengan mereka. Mereka tuh takut dengan orang yang istilahnya kaya atau orang yang di atas mereka. Tetapi puji Tuhan dalam beberapa waktu di sana saya boleh melayani mulai dari asap
seperti tamu di depan pintu, selamat datang, shalom, khotbah itu shalom, selamat pagi, selamat sore, silakan Tuhan berkati, dan seperti itu. Tetapi jujur, ada damai sejahtera luar biasa ketika saya boleh mengambil satu bagian kecil di dalam sebuah pelayanan. Dan ketika itu beberapa bulan, Ibu Gembala mengatakan, kamu bantu saya, kamu bantu saya. Saya melihat hati yang melayani ini benar-benar saya lihat dari Ibu Gembala saya waktu itu. Dia naik sepeda motor, hujan-hujan seperti ini dia melayani malam PP. Ketika orangnya sakit stroke dia layani sampai sembuh PP. Malam Surabaya naik sepeda motor. Ketika hujan dia datang di gereja, bajunya basah kuyup, tetap dia melayani sendiri. Saat itu saya melihat ketulusan hati sebuah pelayan. Dan saya banyak belajar dari beliau. Setelah itu, ketika di doa malam, saya ini masih ingat bahwa ini kan saya dulu ya, boleh ya, sharing ya. Jadi ketika saya ini di doa malam, saya berkata, saya tidak tahu, tengah malam itu saya berkata, Tuhan di sisa hidup saya mau melayani Tuhan. Dan ketika itu Ibu Gembala saya langsung tiba-tiba menumpahkan tangannya di atas kepala saya dan berkata, 2 minggu dari sekarang akan ada sesuatu yang besar terjadi atas hidupku. Saya tidak tahu itu apa, tetapi itu akan terjadi atas hidupku. Dan benar, 2 minggu persis dari dia menumpahkan tangannya, saya jatuh bangkrut, habis putus total. Bahkan di saat saya berdasar dan berjanji di hadapan Tuhan, Tuhan di sisa hidup saya mau memberikan hidup saya seutuhnya untuk melayani Tuhan. Dan saya diproses habis-habisan, mati-matian saya berusaha dengan para mafia, dengan banyak orang, bahkan saya pernah disekap, saya pernah diacungi sebuah pistol di kepala saya seorang diri, mata saya ditutup seperti sinetron, persis sinetron. Tetapi saya seorang diri, saya berkata waktu itu, Tuhan, saya mau merendahkan diri di hadapan. Kalau Tuhan boleh lakukan ini untuk boleh memanggil saya menyatakan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, saya mau. Dan mulai hari itu Tuhan proses selama 7 tahun, Tuhan proses saya, selama 7 tahun Tuhan proses saya. Dan ketika saya merendahkan diri, saya belajar dari seorang Daud. Ketika saya berbalik, ketika saya stop dari kesalahan saya, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati hidup saya. Saya tidak percaya hari ini bagi kita. Saat ini mungkin kau sedang mengalami suatu keterpurukan, kau sedang mengeraskan hati, kau masih hidup berkumpul di dalam dosa. Mulai hari ini rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Percaya, ketika kau mengambil suatu keputusan, kau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan hidupmu. Karena amin. Kita tahu Bapak Ibu ceritanya bahwa Ahab ini adalah seorang raja yang jahat. Benar. Ahab ini adalah seorang raja yang jahat. Dia melakukan tindakan yang jahat di mata Tuhan. Tanpa kita sadari, sering nggak sih kita ini melukai hati Tuhan. Kita ini berbuat sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan. Mungkin sesuatu hal yang kecil. Bagimu, oh tidak apa-apa, ini dosa kecil. Bapak Ibu, saya mau ingatkan dan saya mau berkata sore hari ini, di hadapan Tuhan tidak ada dosa kecil, dosa besar, semuanya sama. Tidak ada istilah white lie, dosa putih, dosa hitam, tidak ada. Semua di hadapan Tuhan adalah sama. Ketika engkau mengambil suatu cheating, istilahnya cheating dalam dosa, hati-hati. Lama-lama ini akan menjadi sebuah kayak boneka salju. Ketika engkau gulung, engkau akan masuk di dalam lingkaran setan. Pada akhirnya aku akan jatuh. Alkitab menuliskan bahwa Ahab memperbudak dunia dengan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Bahkan daripada setiap kita orang-orang Kristen, bahkan kita yang melayani Tuhan, sering kita ini berbuat jahat di mata Tuhan tanpa kita sadari. Benar apa benar? Benar apa benar? Tanpa kita sadari. Mungkin kita merasa bahwa diri kita benar, tetapi bagi Tuhan itu jahat di mata Tuhan. Respon hati, motivasi hati di dalam engkau melayani, hati-hati.
Ini selalu saya ingatkan pada teman-teman. Hati-hati. Ketika engkau melayani Tuhan, motivasimu apa? Cari duit. Ketika Tuhan memanggil engkau untuk jadi berkat, motivasimu apa? Untuk kau jadi tenang. Untuk engkau mencari berkat Tuhan, supaya ketika engkau memberkati orang lain, mau diberkati Tuhan. Setiap kedalaman hatimu Tuhan tahu. Motivasi hatimu Tuhan sangat tahu. Namun saya mau berikan suatu kabar baik bahwa ketika kita ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita lihat di dalam ayat 29. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri terhadap itu? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka itu tidak akan mendatangkan malapetaka. Ini yang dilakukan Ahab. Ketika dia sudah berbuat suatu hal yang jahat di mata Tuhan, dia mengambil suatu keputusan untuk dia boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya apa kalau kita baca? Tuhan tidak jadi mendatangkan malapetaka pada zaman itu. Kita terlalu bertanya, banyak kesalahan yang telah kita perbuat, banyak sesuatu hal yang terjadi yang tidak baik dalam hidup setiap kita ini. Kita nyalakan siapa sih? Kebanyakan nyalakan orang lain, nyalakan Tuhan bahkan. Padahal itu adalah kesalahan kita sendiri. Dari sini kita belajar, dari ayat 29 kita belajar bahwa di mana ada sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka di situ ada berkat untuk meninggikan setiap kita. Katakan amin. Amin. Siapa yang siap hari ini ditinggikan oleh Tuhan, dipermuliakan oleh Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Lalu hari ini saya mau bertanya Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah apa? Apa berkat yang akan kita terima sih ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan? Menurut Bapak Ibu apa yang berkat yang kita peroleh ketika kita ini mau merendahkan diri di hadapan Tuhan? Apa? Hah? Apa Pak? Damai, lapar ya kan? Berkat yang kita dapatkan ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang pertama Bapak, kita akan dapat mendengar suara Tuhan. Kita akan dapat mendengar suara Tuhan. Karena itu kita perlu sekali untuk kita ini boleh datang dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kenapa sering hari-hari ini kita ini datang pada hamba-hamba Tuhan yang bernubuat, yang bisa mendengarkan suara Tuhan? Bedanya apa sih Bapak Ibu dengan hamba-hamba Tuhan yang bisa mendengar suara Tuhan? Bedanya apa Pak Ibu? Mereka makan nasi gak sih? Apa mereka makan emas? Kita makan nasi, mereka makan emas. Enggak kan? Sama. Apa yang membedakan? Respon hati dan sikap hati setiap kita ini yang membedakan. Kenapa orang bilang saya tidak bisa mendengar suara Tuhan? Siapa yang bilang kita tidak bisa mendengar suara Tuhan? Saya mau tanya sore hari ini, sering tidak sih dalam hati kecil kita ini terkadang ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika hari ini kita merasa bahwa hari ini kok mendung ya, hujan kan ya? Rasa nggak hujan, tetapi dalam hati bawa payung, bawa payung, bawa payung, bawa payung. Pernah nggak seperti itu dalam hati kecil-kecil ketika sesuatu hal yang terjadi itu ada suara hati yang berkata sesuatu. Itu bagi setiap kita, pernah nggak kita merasakan hal ini? Itu gak kerungon-kerungon Bapak Ibu, bukan kerungon-kerungonan, tetapi itu adalah suara Roh Kudus, tapi banyak daripada setiap kita. Karena suara baginmu lebih keras daripada suara Tuhan, maka kau tidak bisa mendengar. Ketika kau merendahkan diri, ketika kau mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, percaya kau pasti akan bisa mendengar suara Tuhan. Seringkali dalam hidup kita ini Bapak Ibu, kita ini terlalu mengeraskan hati. Ketika Tuhan ketuk setiap hati kita ini banyak mengeraskan hati dan menyombongkan diri. Ketika kita sudah merasa tidak ada jalan buntu, saya nyombong, saya pengen bantu Tuhan, aku iso kok,
Aku tak minta tolong koncoku, tak ngutang dhisik nang koncoku, mungkin ini adalah jalan keluar. Aku masih bisa. Gaya ini minta ampun, pengen bantu Tuhan. Ketika engkau sudah tidak sanggup, ketika engkau merasa bahwa sudah jalan buntu, engkau cukup meredakan dirimu di hadapan Tuhan, dan engkau cukup mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Maka percaya, tangan Tuhan akan turun bekerja atas dirimu. Ketika hal itu terjadi Bapak Ibu, maka yang kita dengar ini, ketika kita mengeraskan hati, ketika kita menyombongkan diri, yang kita dengar ini adalah suara-suara ilusi, suara-suara naluri diri kita sendiri. Jadi makanya ketika kita ini belum berakar, ketika kau belum mengenal firman Tuhan secara benar, jangan sekali-kali kau belajar, wah bisa mendengar suara Tuhan. Hati-hati, suatu saat akan jadi klinik. Klinik? Tahu klinik gak? Hah? Klinik kok lemas mas? Hah? Sesuatu yang berbau mistik. Jadi kamu harus mengenal terlebih dahulu. Kita bisa mendengar Tuhan itu melalui apa sih? Hubungan relasi, hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Siapa sore hari ini yang setiap hari baca firman Tuhan? Siapa yang setiap hari memuji dan menyembah Tuhan? Minim 1 jam, minim 1 jam, minim. Oh nggak pernah loh Pak Musa, tolong ini gimana? Nggak ada yang angkat tangan nih? Nggak pernah baca firman Bapak Ibu? Ada. Coba saya ingin tahu, berapa banyak daripada setiap kita di tempat ini yang setiap hari nggak pernah boleh baca firman, nggak pernah boleh baca firman? 1, 2, 3, 4, yang lainnya puji Tuhan. Bapak Ibu, saya mau ingatkan lagi. Anda tahu Primbon tak? Primbon? Hah? Oh biasa buka Primbon ya? Kitab Jawa. Oh kitab Jawa. Alkitab itu adalah seperti Primbon. Kita mau tahu setiap jawaban apa yang terjadi atas setiap hidup kita, jawabannya cuma satu, di dalam firman Tuhan. Itu seolah kayak primbon, itu seolah kayak buku kunci jawaban gitu. Kalau kita dulu belajar ya buku kalau kita mau ujian ada kan ya, buku untuk ujian tes biasanya kita biasa beli lembar jawaban ya. Oh biasa beli lembar jawabannya. Oh saya. Jadi istilahnya seperti itu. Ini adalah buku kunci jawaban bagi setiap hidup kita. Kau sudah mengalami suatu hal, entah masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, bisnis, atau apa? Segala sesuatu yang terjadi atas hidupmu, segala sesuatunya Tuhan sudah jawab. Kau akan menemukan semua jawabannya di dalam firman Tuhan. Kau tidak perlu kejar-kejar hamba Tuhan. Kau tidak perlu sampai datang, tolong doakan saya, tolong Tuhan berkata apa? Saya sampai heran. Mau ngambil pembantu, tolong lihat dulu. Aku gak mau. Tolong doakan. Ini boleh nggak ambil? Bapak Ibu, saya bukan ahli nujum sekali lagi. Kita membaca bukan ahli nujum sekali lagi. Belajar yuk. Kita belajar sendiri untuk kita boleh mendengar firman, untuk mendengar suara Tuhan. Percaya, ketika itu kau asal, kau akan sangat bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana suara setan ataupun kelana. Oh ini suara Roh Kudus, oh ini suara iblis. Maka tahu betul. Dan yang kedua, berkat apa yang boleh kita terima ketika kita ini boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan? Kita akan mendapat kekuatan untuk berubah. Katakan berubah. Wih, keren. Anak rasa. Tahukah Bapak Ibu, ketika kita ini mengeraskan hati dan ada kesombongan dalam hidup setiap kita, percaya semakin hari engkau akan semakin berubah menjadi orang yang jahat di mata Tuhan. Percaya, engkau akan menjadi orang yang semakin jahat di mata Tuhan dan kau tidak berkenan di hati Tuhan.
Tetapi dengan kesiapan untuk kita ini boleh merendahkan diri, maka percaya kita pasti akan mendapatkan yang namanya kekuatan untuk berubah. Katakan berubah. Siapa bapak-bapak di sini yang masih merokok? Coba angkat tangan. Luar biasa. Siapa istri-istri di sini yang gak tunduk sama suami? Saya mau tanya. Oh enggak ada, puji nama Tuhan. Semangatnya baik-baik semua ya Pak. Luar biasa. Aduh. Percayalah bahwa karena pada dasarnya apa sih, manusia itu tidak bisa berubah dengan kekuatannya sendiri. Percayalah, kau tidak akan pernah bisa berubah dengan kekuatannya sendiri. Itulah sebabnya banyak orang ingin berubah, bahkan dia berjuang untuk berubah, tetapi tetap saja tidak berubah-ubah. Karena apa? Karena mereka memakai kekuatannya sendiri. Misalnya, kau tidak akan pernah bisa berubah ketika kau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kita membutuhkan yang namanya kuasa Tuhan untuk kita boleh berubah. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Amin. Amin. Dengan cara apa? Ya dengan cara merendahkan diri. Kalau kamu masih menentang di hadapan Tuhan, kalau kamu masih sering berkata aku, ku dan bukan mu, hati-hati. Selamanya kau tidak akan pernah bisa berubah. Selamanya Tuhan tidak akan pernah bisa membolehkan hidup. Berserah penuh, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya benar-benar dihancurkan Tuhan sampai dalam lembah pengalaman. 2015 sampai sekarang 8 tahun yang lalu Tuhan habis bersama dengan Tuhan. Tetapi saya percaya ketika saya bilang Tuhan, saya tidak mau. Tuhan, saya mau berubah. Kalau Bapak Ibu tahu karakter saya yang dulu, orang tua saya melahirkan saya, mama saya berkata saya ini batu keras yang kita ambil. Tetapi ketika benar-benar saya surrender, saya berserah kepada Tuhan, Tuhan yang memampukan saya untuk berubah. Katakan amin. Ketika tidak ada hatimu untuk kamu mau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, percaya akan terus bergulir pada lingkaran setan, tidak akan pernah berubah. Bahkan sekalipun kau berjuang mati-matian dengan kekuatanmu sendiri, kau tidak akan pernah berjuang, kau tidak akan pernah menang, tidak akan pernah menang. Tetapi percaya, ketika kau benar-benar merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan memampukan dan memberikan kekuatan. Dan yang ketiga, yang cepat saja, ini Koko Jason sudah lelah ya Bu ya. Yang ketiga Pak, kita cepat yuk. Kita akan merasakan campur tangan Tuhan. Siapa yang rindu hari-hari ini? Ada campur tangan Tuhan bekerja atas hidup. Amin. Hal-hal yang kita pikirkan mungkin rasanya sudah tertutup, rasanya sudah buntu, sudah tidak mungkin lagi. Hal-hal yang mungkin sudah kau anggap mustahil terjadi. Tetapi ketika kita merendahkan diri, engkau angkat tangan di hadapan Tuhan, engkau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, percaya kita akan merasakan campur tangan Tuhan bekerja atas hidup. Dan ini yang saya alami, ini yang saya alami sampai hari ini. Campur tangan Tuhan bekerja sungguh luar biasa atas hidup. Tadi saya sempat dengar kesaksian sedikit dari Musa. Dulu tokonya satu kota kecil, tetapi Tuhan berbicara. Dia mau taat. Ketaatan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting juga. Ketika kita mau taat, mungkin rasanya tidak enak. Terkadang itu bertentangan dengan hati nurani dan rasa dan keinginan daging kita. Tetapi ketika kita mau taat, percaya kuasa Tuhan akan Tuhan datangkan atas hidup. Amin.
Hidupmu akan terus diberkati. Engkau akan terus menjadi kepala dan kaki Engkau. Engkau akan terus di atas dan di bawah Engkau. Amin. Amin. Kuasa Tuhan akan bekerja secara sempurna dan pekerjaan Tuhan, perkara-perkara yang ajaib akan mengikuti setiap langkah hidup. Siapa yang mau hari-hari diperkenan oleh Tuhan? Siapa yang mau hari-hari hidup yang diberkati oleh Tuhan secara berlimpah? Ojo ngotot ya Tuhan Allah. Ketika engkau mungkin sedang mengalami suatu proses, ketika engkau mungkin sedang mengalami suatu didikan Tuhan, terima dengan legowo, dengan ucapan syukur. Percaya peninggian Tuhan itu akan ada nyata atas hidup setiap kita. Amin. Dan yang terakhir, kita akan melihat kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam hidup setiap kita. Apa sih arti kasih karunia? Coba kita tanya. Apa arti kasih karunia? Apa arti kasih karunia, Bapak Ibu? Apa arti kasih karunia? Yes. Kasih karunia itu dia sesuatu hal yang seharusnya tidak layak kita terima, tapi Tuhan kasih. Tuhan kasih. Itu yang namanya kasih karunia. Ini loh, ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka ini akan terjadi kasih karunia Tuhan itu akan turun atas setiap hidup kita. Ketika kasih karunia Allah turun, maka saudara, hidupmu akan dipulihkan, hidupmu akan diberkati secara luar biasa. Daud itu siapa sih? Kerjaan Daud itu sebagai apa? Pintar yang sekolah minggunya ya. Daud hanyalah seorang gembala kambing domba. Daud bukanlah seorang keturunan raja. Benar apa benar? Benar ya? Dari keturunan raja tak? Abi, Daud keturunan raja tak? Tuh. Iya kan tak? Oke. Daud bukan seorang keturunan raja, tetapi Daud adalah seorang gembala kambing domba, hanya seorang gembala kambing domba. Tetapi yang terjadi apa? Apa yang terjadi? Daud mendapatkan kasih karunia Allah. Benar kan? Dia diangkat menjadi raja atas Israel. Keren. Siapa yang sama? Siapa? Saya. Saya merasa gitu. Tuhan siapa gitu? Tuhan saya ini siapa? Kok Tuhan mau pakai? Banyak orang hebat di luar sana, banyak orang pintar di luar sana, jauh yang lebih hebat. Kok Tuhan pakai orang goblok kayak saya? Bahkan saya tidak sekolah teologi loh. Saya tidak belajar Alkitab loh. Tidak ngerti pertama kali itu Alkitab tak baca sampai habis, tidak tahu sudah berapa kali. Tetapi mungkin berkata sama Tuhan, Tuhan, Roh Kudus, ajari, pimpin aku, tuntun aku, Tuhan mau ngomong apa. Jujur, saya sama sekali tidak sekolah. Apalagi Inggris, papat Inggris sekolah papat, apa-apa. Tetapi percaya Tuhan selalu memilih orang yang bodoh untuk menunjukkan orang-orang yang sok pintar. Jadi katakan jangan sok pintar. Katakan juga 3:1, jangan sok. Jangan merasa bahwa engkau yang paling dewasa rohani, engkau yang paling benar. Jangan kosong. Mungkin banyak daripada kita ini tidak kita sadar gitu. Seringkali kita ini sombong rohani. Merasa, oh aku seorang pemimpin, oh aku seorang gembala, oh aku seorang leader. Aku jauh daripada kamu. Sehingga apa? Ketika kita ditegur, kita marah.
Kita tidak mau terima masukan orang lain. Kita tidak mau merendahkan diri di hadapan orang-orang yang ada di bawah kita. Ini loh, sering kali ini terjadi. Percayalah, ketika engkau terus bisa menerima masukan, kita bisa merendahkan diri dari orang-orang yang berada di bawah kita. Percaya, sesuatu hal yang baru, pembelajaran ini pembelajaran akan kita peroleh dari mereka yang ada di bawah kita. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita jatuh. Oleh sebab itu, terima segala didikan, teguran, nasihat. Jangan pernah kau sombong, kau merasa bahwa kamu bisa, kau orang yang paling hebat. Tuhan tidak suka. Sekali lagi, Tuhan paling benci. Jangan ada sombong. Amin. Kalau kita tahu Yusuf, dia pernah menjadi budak, benar? Benar tak? Yusuf pernah menjadi budak. Tetapi Yusuf juga mendapatkan kasih karunia Allah, benar tak? Dia akhirnya jadi apa? Perdana Menteri. Mentor saya selalu mengingatkan saya, ingat kita, kamu hanya sebuah sampah. Ketika saya mengingat ini, saya selalu teringat, jujur saya selalu teringat. Dan saya mengatakan pada diri saya selalu berkata, saya seorang sampah yang Tuhan pukul, yang Tuhan pukul dan Tuhan jadikan, Tuhan daur ulang, Tuhan daur ulang untuk menjadikan sesuatu yang berharga, yang berguna. Itu yang Tuhan lakukan atas dosa. Yang hebat bukan kamu, tetapi Tuhan yang hebat. Dan itu saya dengar sampai hari ini. Kita bukan siapa-siapa, kita hanya sebuah sampah yang ada di tong sampah, tetapi Tuhan pungut daripada setiap kita. Jadi daur ulang, Tuhan jadikan sesuatu yang berharga. Karena Tuhan menangkan kita semua berharga di sana. Amin. Amin. Oke, saya mau akhiri Bapak Ibu dengan cerita saya yang tadi bahwa ketika saya benar-benar dalam proses tersebut, saya terus melewati masa-masa di dalam dapur rakyat. Tetapi saya dari tahun ke tahun itu grafiknya seperti anak-anaknya. Ini yang saya alami, ini yang saya alami. Grafiknya itu semakin hari semakin naik, seperti janji Tuhan. Engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Engkau akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Ini adalah janji Tuhan. Kita mau pegang sama-sama janji Tuhan sore hari ini. Amin. Amin. Oleh sebab itu, engkau yang saat ini hari-hari engkau sedang merasakan hati atas setiap teguran Tuhan, didikan Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Maka percaya Tuhan akan pulihkan dengan kecepatan. Kau akan mengalami yang namanya percepatan. Kau akan mengalami percepatan dan kau akan menerima kasih karunia Tuhan. Yuk, mulai sore hari ini, jika ada daripada setiap kita yang masih mengeraskan hati, yuk kita tobat. Kita tobat sore hari ini dan kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita bisa menerima berkat yang menakjubkan dari Tuhan. Amin. Kita tunggu kepala. Bapak, kami mengucap syukur kau boleh dengarkan daripada setiap kami berikan lepas pribadi. Mungkin tanpa kami sadari, kami ini sering sombong di hadapan Tuhan. Kami sering mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Ketika kau mengetuk setiap itu hati kami mungkin sering berkata, oh nanti aja Tuhan, belum waktunya Tuhan. Kita sering mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Tetapi sore hari ini, yuk kita membuka hati di hadapan Tuhan. Dan kita mau berkata, ampuni Tuhan segala kesombongan kami. Ampuni segala keangkuhan kami. Kami mau sore hari ini menyerahkan setiap roh jiwa kami di hadapan Tuhan. Kami bukan siapa-siapa, kami hanya sebuah sampah yang Tuhan pukul. Dan Tuhan jadikan kami berharga di matamu. Sungguh kami mengucap syukur, kami biar tetapi pun kau tidak pernah meninggalkan kami. Buka hatimu sore.
Biarkan Tuhan menjawab. Biarkan Tuhan bekerja asli. Biarkan Tuhan melakukan hati. Dan biarkan serta izinkan Tuhan masuk dalam ruang hati, sehingga engkau akan mengalami dia secara pribadi. Engkau akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Engkau akan mengalami kuasa-kuasa Tuhan yang sungguh dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berdoa, tetapi Hamba-Mu berkata, Roh Kudus akan terus bekerja di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang sore hari ini, yang saat ini mereka sedang merasakan hati Kau lembut, mereka saat ini sedang mengalami suatu pergumulan. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka yang saat ini sedang terikat. Tuhan berikan kelepasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus